saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah mobil seruduk puluhan sepeda motor di sebuah gang sempit di Samarinda. Sopir diburu polisi. Petani sawit di Busang, Kutai Timur desak koperasi agar tidak lagi mengganggu lahan miliknya. Miris seorang janda di Samarinda bersama 2 anaknya tinggal di sebuah tenda. Perjuangan petani sawit Busang Dengen, Kecamatan Busang, Kutai Timur untuk menguasai sepenuhnya lahan sawit miliknya masih berlangsung. Perjuangan mereka tidak berhenti meski pemerintah kabupaten telah menerbitkan surat edaran yang isinya meminta kepada aparatur desa agar mencabut surat hibah tersebut. Tokoh masyarakat setempat menilai jika hibah tersebut seharusnya dicabut karena tidak berdasar. Para petani memastikan tidak pernah mengibahkan lahannya kepada orang lain. Bagi petani, lahan sawit itu sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sangat keberatan dengan adanya menghibah tanah kelompok tani Busang Dengen. Padahal kelompok tani Busang Dengen itu sudah lama berdiri sampai berbuah sampai mereka menikmati hasilnya. Nah, dengan ada surat hibah itu tanpa memberi sepengetahuan kelompok tani Busang Dengen, mereka menghibah tanah lokasi Busang Dengen dan lokasi Mandiri 1, Koperasi Mandiri 1. Sifat-sifat seperti itu, Pak, merusak adat istiadat kami orang Dayak Kenyah. Surat hibah ini selama ini sangat meresahkan. Karena mana pertama surat hibah ini dari mantan kepala desa Longlees itu menghibah tanah atau lokasi atau wilayah Koperasi Mandiri 1. Sedangkan saya juga selaku anggota Koperasi Mandiri 1 itu sangat kecewa karena seorang mantan kepala desa Longlees ini telah menghibahkan wilayah lokasi atau lokasi Koperasi Mandiri 1 itu sekitar 67 hektar untuk diperjualbelikan oleh DSM. Nah, makanya itu pertama yang sangat meresahkan kami selaku anggota koperasi. Desakan agar hibah lahan segera dicabut dari Pemkab Kutai Timur diterbitkan sejak 2 Juli 2024 lalu. Dalam suratnya tersebut, Bupati menyatakan lahan tersebut miliknya petani. Pemkab juga menilai hibah ini tidak memenuhi ketentuan karena tidak dibuat di hadapan notaris. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Spanduk bertuliskan pembangunan Jalan Ring Road Jembatan Kelai 3 ini jadi sorotan masyarakat sebab pembangunan proyeknya belum juga dimulai. Mendengar kabar tersebut, anggota DPRD Berau kecewa. Mereka mendesak agar pemerintah kabupaten memprioritaskan pembangunan Jembatan Kelai 3. Desakan semakin kencang karena jembatan ini menghubungkan Kecamatan Sambaliung, Tanjung Redep sehingga dinilai vital. Sudah lama dan itu sudah ada perencanaan yang telah dilakukan oleh OPD teknis terkait ya, itu dari dinas PUPR itu sudah ada perencanaannya. Kenapa saya bilang itu sangat manfaatnya lebih besar lah. Dulu kan kita sudah dilihatkan pada saat jembatan Sambaliung itu rusak ya, itu begitu betul semua kredit ya, semua lebih masalahnya besar gitu. Kenapa kita tidak bangun jembatan baru yang memang dibiayai dengan APBD kita kan, kalau memang sanggup ya. Dinas Pekerjaan Umum mencatat Jembatan Kelai 3 yang panjangnya lebih dari 200 meter itu baru akan dimulai pada tahun 2026.
Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kumuh dan jorok. Seperti inilah kondisi dari rumah potong ayam di unit penyelenggara teknis Dinas Jalan HA RM Ayub Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Kerusakan ini sudah sejak lama dan belum tersentuh perbaikan. Meski tidak layak, petugas pemotongan tidak mempunyai pilihan. Setiap harinya mereka harus bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Mereka berharap instansi terkait segera membenahi rumah potong ayam agar kondisinya lebih baik. Bagus saja, tidak ada merasa risih gitu Pak dengan kotor. Karena sudah biasa mungkin lah. Sudah biasa, karena kalau orang baru masuk sini ya lain perasaannya, tapi kalau kita di sini makan apa nggak ada Sudah biasa aja. Tapi memang perlu dibenahi nih Pak ya. Iya. Karena kumuh banget. Pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP mengaku pembenahan bangunan rumah potong ayam sudah dibahas sejak tahun 2024. Lokasi pembangunan rumah potong ayam sudah ditentukan, yakni di sekitar wilayah Pasar Sanggam, Aji Dilayas, sehingga dekat dengan pusat aktivitas perdagangan di Teluk Bayur. Kemarin kita sudah ada kajian dengan kerjasama dengan umum, jadi rumah potong hewan dengan rumah potong ayam itu harusnya dipisah. Nah, nanti supaya kita ke depan mempermudah mendapatkan izin sertifikat halal untuk rumah potong ayamnya. Jadi nanti ini kan kita mau mengusulkan untuk lokasi setengah hektar atau 4 hektar bisa untuk rumah potong ayamnya. Pembangunan rumah potong ayam juga berkaitan dengan rencana sertifikasi halal dan upaya penambahan tenaga juru sembelih halal yang saat ini masih terbatas. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.